Hai Sobat Destiny. Halo. Kami dari kelompok 1 PPKN kelas 12D. Saya Tiara Fitriana absen 34. Saya Jel Saur absen 13. Saya Vinandiara absen 35. Saya Nita absen 24. Saya Aditya absen 1. Saya Raka absen 28. Guys, jadi kira-kira hari ini kita mau ngapain sih? Jadi hari ini kita mau bahas isu-isu terkini di Indonesia. Apa aja tuh? Kita simak ya habis ini. Mari tonton video kita. Halo Sobat Des, jadi di episode pertama kali ini kita akan membahas tentang korupsi timah 271 triliun yang ada di Indonesia. Jadi hari ini kita akan bertanya kepada dua narasumber, yaitu ada Vinandia dan Aditya. Di sini saya langsung saja bertanya mengenai apa sih yang terjadi tentang korupsi timah 271 triliun di Indonesia. Jadi udah pada tahu kan kalian semua apa sih itu tentang kasus timah 271 triliun? Silakan. Actually 201 triliun itu bukan korupsi keseluruhannya, tapi kayak kerugiannya gitu guys. So kedengarannya sih besar banget ya. Tapi kayak hukumannya yang dikasih tuh kayak gak setimpal gitu loh. Apalagi kayak kerusakannya. Terus itu tuh dilakuin sama PT Timah Tbk yang notabene itu dia BUMN gak sih? Bener banget. Ya. Gitu. Nah, padahal kayak kalau nggak salah itu dimulai dari kayak penambang-penambang ilegal gitu, yang harusnya tuh dari awal dia tuh udah langsung dikenai regulasi lah, nggak boleh atau something, tapi dia malah difasilitasin sama ini tuh. Jadi kayak Mereka iya. tuh komplotan gitu. Iya, nggak jelas banget. Wah, kayak gitu. Kira-kira itu ada pihak lain yang terlibat nggak? Banyak sih kayaknya kalau yang terlibat. Bayangin aja ya, kerugiannya tuh sampai 271 triliun. Kayak kalau cuma 1-2 orang tuh kayak, hah? Mana mungkin sih? Iya nggak sih? Iya bener banget sih. Kan? Apalagi katanya kalau yang di media itu yang terlibat Harvey Mois sama Helena Lim. Oh. Iya nggak sih? Iya. Jadi Harvey Mois itu apa itu suaminya aktris terkenal itu kan? Iya bener banget. You know Sandra Dewi. Iya tahu banget. Iya. Ya ampun, apalagi gaya hidupnya Sandra Sumpah, Dewi. iya, apalagi yang nikahnya di Disney itu. Aduh, gila. itu kayak Jangan-jangan tuh pakai duit ini. our dream gitu. Iya kan, dream wedding. Yes. Setuju. Oh my god. Jangan-jangan pakai duit ini ya. Bah, itu kira-kira motifnya adanya korupsi timah 21 triliun itu apa sih? Kalau sampai sekarang belum diketahui sih, tapi yang pasti ya manusia kan, namanya manusia mesti kayak Setuju sih. serakah banget duit, apalagi kayak Apalagi zaman sekarang kan serba mahal ya. Iya, bener. Terus apalagi kayak gaya hidup keluarga istri yang kayak udah terlanjur kayak gitu, terus dia sebagai suami kayak bakalan ngerasa, oh my god, aku harus menuhi gitu gak sih? Ya, biar imbang gitu gak sih? Kan. Nah, kita kan dari tadi udah bilang apa itu tanya tentang hukumnya ya. Pendapat kalian. Nah, untuk sekarang itu menurut kalian sila-sila apa aja sih yang dilanggar dari korupsi timah 271 triliun ini? Actually ini tuh keseluruhan sila tuh dia dilanggar. Bener Tapi sih dia ya. paling ngena tuh di sila kelima, apalagi yang di keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bayangin di mana letak keadilannya dari kasus korupsi ini? Iya nggak sih? Kayak oh my god. Kayak itu tuh apa itu? Nggak adil ke semuanya, cuma adil yang ke mereka aja yang korupsi aja nggak sih? Apalagi dengan hukuman yang dikasih pemerintah ke dia yang cuma segitu tadi tuh nggak setimpal banget. Setuju sih aku. Gak setimpal sama apa yang kerugian yang dialami gitu loh. Ya, dan hal itu melanggar prinsip sila kelima jelas ya. Iya. Nah, itu sama melanggar pasal 56 KUHP. Ini ada di sini tertulis pembantuan diatur dalam pasal 56 KUHP yang berbunyi dipidana sebagai pembantu kejahatan. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Jadi selain sila kelima tadi juga ada pasal 56 KUHP yang dilanggar. Iya. Benar. Gitu ya. Parah emang. Itu gimana ya sekarang si Harvey Mois sama Helena? Nggak tahu sih, katanya
udah ditahan Kejagung, tapi nggak tahu gimana lanjutannya. Kalau nggak salah dia cuma dikenain denda berapa miliar gitu nggak sih? Iya. Padahal nggak setimpal nggak sih? Iya, kayak Duh, bayangin emang- kerugiannya tuh sampai ratusan triliun. Iya, sumpah. Gila. Terus Gila. dia dendanya cuma beberapa miliar, Itu kayak 1/4-nya aja nggak ada di. nggak ada. Makanya kayak orang kaya tuh nambah kaya. Iya, Kayak, iya, bener oh banget. my god. Gila. Tapi kalau di sini saya mau tanya, menurut kalian itu kasus timah ini gimana sih? Dari menurut kalian itu gimana nih tentang kasus timah itu? Nah, kalau dari saya ya gini, mungkin harusnya pemerintah itu ya memperketat regulasi tentang pertambangan itu. Jadi Setuju sih. biar orang-orang itu nggak sembarangan kayak berani banget itu buat korupsi timah bisa-bisanya. Setuju. Jadi kayak biar mereka itu lebih gimana ya? Kayak takut Lebih gitu, jerah. lebih jerah gitu sama itu pemerintah sebenarnya juga lebih peka sih sama kayak Ya, gitu. pemerintah juga bisa kayak ngesahin RUU perampasan aset dan hukum mati bagi perilaku korupsi, Iya, bener banget contohnya. Iya, Ya, gila apalagi sih. itu kan belum disahkan ya. Maksudnya itu sangat penting banget sih untuk kasus-kasus Padahal korupsi isu gitu. mau disainnya udah dari tahun berapa Setuju. coba? Iya bener banget Nggak sih. disasain sampai sekarang. Aduh, Gila. kita juga nggak tahu sih soalnya pemerintah Indonesia gitu ya. Iya, aduh gimana ini? Terus kalau menurut kalian tentang pendapat masyarakat mengenai kasus timah ini tuh gimana? I think masyarakat juga berpikir yang sama nggak sih? Kayak korupsi tuh bukan hal yang dibenarkan. Bener, kan? bener banget sih. Apalagi itu tuh mencuri uang rakyat nggak sih namanya? Terus apalagi 271 triliun. Itu kalau dibeliin iPhone udah dapat berapa coba? nggak hanya iPhone sih, kayak perumahan yang ada di Nah. BSD itu juga Iya kan, udah dapat rumah Banyak banget. berapa? banyak banget. Gila. Oke guys, jadi setelah kita berbincang-bincang mengenai korupsi timah 271 triliun yang ada di Indonesia, kita dapat simpulkan bahwa sila dan pasal yang dilanggar adalah sila kelima dan pasal 56 KUHP. Jadi di sini kita udah jadi tahu kan apa sih itu korupsi timah 271 triliun. Mungkin untuk podcast kali ini kita selesai membahas tentang korupsi timah 271 triliun, kita akan lanjut pada podcast kedua. Stay tune. Halo guys, selamat datang di podcast episode kedua kali ini. Saya sebagai pewawancara Saura Jika Zara absen 13, ada Tiara sebagai narasumber dan Raka sebagai narasumber kedua. Jadi di podcast episode kedua kali ini kami akan membahas tentang kasus perampokan dan pembunuhan di Bogor. Gimana sih Kak kronologinya? Jadi kalau dari isu-isu yang beredar, itu katanya istrinya korban itu tuh ngupload house tour rumah barunya gitu loh. Tapi aslinya tuh kronologinya gara-gara pelaku inisial D itu tuh gadain mobilnya ke korban. Terus kan korban itu nagih terus kan utangnya, tapi gara-gara pelakunya itu nggak mampu buat bayar, terus dia tuh sebel gara-gara ditagih terus. Dia akhirnya ngelancarin misinya buat ngerampok rumah korban gitu. Apa ada pihak lain yang terlibat? Ada 3 orang temennya. Jadi kalau sama dia 4 orang. Terus dia tuh udah ngelancarin misinya sejak lama, cuman baru terlaksanakan 3 hari setelahnya. Oh, jadi gitu ya Kak. Jadi sila apa sih Kak yang dilanggar dari kasus ini tuh? Jadi kasus ini tuh telah melanggar sila kedua yang bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena kan perampokan terus disertai pembunuhan itu kan nggak manusiawi banget kan Kak. Oh, jadi gitu ya Kak. Kalau tentang sila sama pasal yang dilanggar itu apa aja sih? Kayak dari itu ada pasal 340 KUHP yang berbunyi barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Jadi pelakunya itu dijatuhkan hukuman apa sih Kak? Kalau para tersangkanya itu tuh terancam hukuman mati karena atas kasus pembunuhannya tadi. Menurut Kakak itu hukuman yang setimpal apa enggak? Simpel sih, soalnya kan dia udah ngelakuin perampokan di rumah korban kan, terus sampai ngebunuh suaminya yang ngelakuin home tour tadi. Jadi gitu.
Kalau tentang pendapat dan solusi pemerintah, kakak sendiri juga masyarakat itu gimana? Kalau pendapat pribadi saya sendiri sih tidak usah ngutang sih. Jadi gitu kakak, jadi mending gak usah ngutang gitu. Iya, kalau menurut pendapat pribadi saya. Kalau menurut masyarakat itu gimana? Kalau pendapat masyarakat sih ya juga hampir mirip sih, jangan ngutang. Terus ya kalau bisa tuh diberi sanksi lah. Ya intinya jangan ngutang kalau nggak bisa bayar. Ya. Oh jadi gitu ya kasih sebenarnya. Jadi kalau kita punya rumah itu sebaiknya jangan diubah-ubah gitu ya. Nggak usah diposting di TikTok segala macam gitu. Bisa jadi clue buat perampok Mulan. Jadi itu podcast episode 2 kali ini. Dadah, sampai jumpa. Bye. Bye. Nah, Sobat Destiny, sekarang kalian tahu kan isu-isu yang udah kita bahas tadi? Tadi kan ada 2 isu. Isu apa aja tuh, Kak? Yang pertama ada korupsi timah, yang kedua ada perampokan dan pembunuhan di Bogor. So guys, dari 2 isu tadi kita bisa belajar bahwa kita tuh harus selalu nerapin nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai pedoman hidup. Oke guys, jadi itu adalah podcast kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Dadah.